Oke, selamat datang di podcast kita, teknologi dan inovasi di dunia alat berat. Di episode kali ini, kita akan membahas prinsip dasar hidrolik pada alat berat. Hidrolik menjadi teknologi yang sangat penting dalam dunia alat berat tentunya, karena memungkinkan mesin-mesin besar ini bergerak dan bekerja dengan presisi juga menggunakan hidrolis. Saya Denny Karyadi bersama dua rekan saya, Justin dan juga Haris, akan membahas tentang dunia teknologi inovasi tentunya di dunia alat berat secara lebih rinci. Halo, nama saya Justin Erlangga Putra. Senang sekali bisa berbagi informasi tentang teknologi hidrolik yang merupakan salah satu komponen kunci pada alat berat. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip dasar hidrolik ini bekerja dalam peralatan besar. Dan saya Ahmad Haris dan Dharma akan memberikan wawasan mengenai prinsip dasar hidrolis pada alat berat yang kita gunakan sehari-hari seperti ekskavator, crane, dan juga bulldozer. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami di 30 menit ke depan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita mulai dengan dasar-dasar prinsip hidrolik. Secara sederhana, hidrolik adalah sistem yang memanfaatkan cairan, biasanya minyak, untuk mentransfer energi. Energi ini digunakan untuk menggerakkan berbagai komponen dalam alat berat, seperti pompa hidrolis pada ekskavator. Betul sekali. Jadi komponen dasar dari sistem hidrolik adalah hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan dalam cairan yang terperangkap di dalam ruang tertutup akan diteruskan di segala arah dengan tekanan yang sama. Dan ini memungkinkan kita untuk menggerakkan beban besar dengan kekuatan yang lebih kecil. Jadi meskipun kita hanya memberikan sedikit gaya pada satu sisi, gaya itu bisa diperbesar di sisi yang lain. Itulah kenapa alat berat bisa mengangkat beban yang sangat berat meskipun menggunakan sumber daya yang lebih kecil seperti pompa hidrolis. Nah, sekarang mari kita bahas komponen utama dalam sistem hidrolik yang memungkinkan alat berat berfungsi. Contoh yang pertama ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini berfungsi untuk mengalirkan cairan hidrolik ke seluruh sistem. Gimana pendapat Mas Justin? Benar sekali. Jadi pompa ini mengalirkan cairan yang bertekanan tinggi di dalam silinder blok. Dan di dalam silinder ada piston yang bergerak. Kemudian saat cairan mengalirkan ke dalam ruang silinder, piston akan terdorong untuk menggerakkan dan menghasilkan gerakan mekanis yang digunakan untuk menggerakkan lengan ekskavator contohnya. Berarti gini Mas Justin, di dalam pompa itu berarti ada cairannya. Iya, ada pistonnya. Iya. Yang mendorong itu piston. Betul yang sekali. Yang didorong ya hidroliknya ini. Minyak atau hidrolik? Ya minyak loh. Untuk menggerakkan hidroliknya. Berarti minyak didorong itu menggerakkan hidrolik. Nah, betul sekali. Minyak itu menghasilkan energi dorong. Nah, begitulah. Oh, Berarti itu. Nah, selain pompa itu ada apa, Mas Haris? Jadi selain pompa sama silinder itu, kita juga perlu memperhatikan katup hidrolis, Mas, atau hidrolis. Ya, katup ini berfungsi untuk mengatur aliran cairan fluida itu, Mas. Jadi untuk mengarahkan aliran ke bagian yang tepat dan mengontrol kecepatan serta arah gerakan. Tanpa katup yang berfungsi dengan baik, sistem hidrolis bisa gagal berfungsi dengan optimal. Oh gitu ya Mas Haris. Kalau semisal gini Mas Haris, kalau semisal hidrolis itu nggak ada katup hidrolisnya gimana? Kira-kira gimana? Ya, hidrolis nggak bakal bisa bekerja dengan optimal, Mas. Dia bakal ngeslong. Jadi cairan fluida tuh
nggak bakal bisa buat ngangkat beban. Lah, Prinsipnya kayak pompa ban lah. Ada katupnya yang buka tutup satu arah itu. gitu. Oh, gitu. Oke. Masuk dulu. Oke, dan jangan lupa ada juga reservoir atau tangki untuk menyimpan cairan hidrolik. Tangki ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tapi juga untuk mendinginkan cairan hidrolik yang bisa panas setelah digunakan. Jadi di dalam sistem hidrolis itu terdapat reservoir atau tangki, seperti ada apa namanya mas? Radiator. Ya, ada reservoir. reservoirnya. Nah, itu seperti tetap ada reservoirnya untuk mendinginkan komponen hidrolis atau mendinginkan cairan hidrolis yang bisa panas ketika digunakan. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip dasar ini diterapkan pada alat berat. Contohnya pada eskavator, dan sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan lengan, bagat, serta mesin lainnya. Dengan menggunakan tekanan tinggi pada cara hidrolik, alat ini dapat mengambil dan memindahkan material yang sangat berat. Itu terdapat di apa itu namanya? Bagatnya itu untuk mengeruk. Apa itu? Piston apa namanya ya? Hidrolik. Rumah hidrolik itu ya? Iya. Kan ada dua, di bawah ada dua, kan kan itu kan ada dua. Iya. Hidroliknya kan ada dua. Iya. Yang satu di atas dan yang iya. Kok dua tuh? Kan dua di bawah. Lorong. Oh, Ada dua, Mas. Dua di bawah. Yang lengan kan satu. Iya. Lengan satu. Nah, di bakat kan satu untuk ngerok itu loh. Iya, terus ini. Jadi pompa hidrolis itu bekerja berdasarkan ini tekanan. Lah, itu Pasal itu tadi. Iya, tadi. Oh, gitu. Oke. Oke. Tempat Mas Haris gimana? Kalau dari saya, sistem hidrolik juga digunakan di kren, Mas. Keren. Iya, untuk mengangkat beban berat dengan presisi tinggi, dengan kontrol yang baik atas aliran cairan hidrolik. Operator kren bisa menggunakan dan memindahkan objek besar dengan sangat akurat, bahkan di ruang yang terbatas. Oke, maaf Mas Haris ya, memotong pembicaraan. Ini kren itu kan menggunakan katrol kalau nggak salah. Ya. Itu hidrolisnya di mana itu? Hidrolisnya itu di batangnya yang ini Mas, yang berpindah kanan kiri itu loh Mas. Bisa pindah itu. Ya, jadi katrol itu berfungsi buat nyangkutin barang yang diambilin aja. Oh, katrolnya cuma buat Ya, buat jepit barangnya ditarik, terus hidrolisnya itu berfungsi buat yang pindahin ke kanan ke kiri. Oh, yang putar. pindah. Ya. Oke. Gitu. Bahkan pada bulldozer ini dia, Ya. bulldozer atau dump truck. Dump truck. Ya, Kan itu kan sudah masih paling umum digunakan. gitu ya. Sistem hidrolik ini digunakan untuk mengangkat dan menurunkan blade atau bak truk. Tahu kan? Hidroliknya di tengah itu besar. Ya. Nah, kemampuan untuk mengontrol pergerakan itu dengan sistem hidrolik memungkinkan alat berat berfungsi lebih efisien dan fleksibel. Nah, ini fungsi efisien ini digunakan dalam dump truck, Mas. Iya. Nah, kalau dump truck kan nggak ada hidrolisnya, mau ngangkat Malah gitu enggak masuk akal. itu ya Mas. Kalau nggak ada hidrolisnya, masa mau didobrak? Lah, lebih konyol itu. Masa mau diangkat ini nggak kuat. Kalau ngangkat butuh berapa orang tuh? Ya, buang-buang tenaga. Iya, lebih efisien dan fleksibel. Nah, fungsinya di situ. Dan salah satu keuntungan utama dari sistem hidrolik adalah kemampuannya untuk memberikan daya besar dalam ruang yang relatif kecil. Karena itu, alat berat bisa memiliki daya angkut yang luar biasa tanpa memerlukan mesin yang besar dan rumit. Kita nggak perlu mesin besar. Nggak perlu mesin besar. Iya, nggak perlu. Nah, kalau mau untuk menggerakkan itu tetap perlu Mas ya. Ya, kok? Pompanya itu Iya. mesin. Oh, iya. Nah, gimana kalau nggak Hmm. mesin? Jadi kayak
Dam truk tadi Tetap. gerakan hidrolik harus digas apa? Oh, digas ya? Iya dong, harus digas. Tetap menggunakan mesin. tapi digas kan nggak masuk. Oh iya. Kalau masuk gigi kan Jalan. Gimana Mas Aris? ya masuk. Namun meskipun hidrolik sangat efisien, ada juga beberapa tantangannya mas. Misalnya sistem hidrolik sangat bergantung pada pemeliharaan yang baik. Biasanya itu ada kebocoran cairan. Biasa kebocoran itu pada sobeknya seal. Ya. Kebocoran cairan pada hidrolik bisa menurunkan performa sistem dan menyebabkan kerusakan serius pada komponen lainnya. Nah selain itu, izin menambahkan ya Mas Aris. Ya. Selain itu, meskipun cairan hidrolik ini efisien, suhu tinggi bisa mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hidrolik itu selalu dalam kondisi optimal dengan pemeriksaan dan penggantian cairan secara berkala. Jadi selain ada reservoir itu juga perlu diganti. Kayak radiator itu kan Iya. kulernya perlu diganti. Jadi cairan untuk hidrolis ini juga perlu Diganti. Iya, diganti secara berkala. Tuh, mungkin ada tambahan Mas. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi ini, kita juga melihat adanya inovasi dalam sistem hidrolik. Misalnya, teknologi hidrolik yang semakin efisien dalam hal konsumsi energi, saat teknologi yang dapat mengurangi kebocoran dan menjaga performa mesin. Berarti bisa berpengaruh terhadap efisiensi Lah, itu. konsumsi energi Mas ya. Iya, betul sekali. Penting sekali berarti hidrolis ini ya. Sangat penting. Oke. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mas, sistem hidrolik semakin terintegrasi dengan sistem elektronik dan kontrol otomatis yang memungkinkan alat berat bekerja dengan lebih presisi dan efisien. Ya, karena bisa diketahui dengan adanya sistem terbaru belakangan ini dengan elektronik dan kontrol otomatis itu sistem hidrolik ini menjadi keterbelakangan mas, karena resikonya yaitu yang parah itu adalah kebocoran cairan yang dapat merusak komponen lainnya, sedangkan dengan sistem elektronik dan kontrol otomatis itu sudah tidak menggunakan cairan hidrolik atau cairan fluida. Bisa diambil contohnya itu seperti power steering. Power steering dulu kan masih pakai yang pakai cairan itu ya. Iya. Sekarang kan ada yang elektronik power steering. Nah, itu kan lebih aman, lebih efisien. Kan itu salah satu contohnya mas. Oh benar sekali ya, aku setuju sama Mas Aris ini. Teknologi ini juga membuka peluang untuk menciptakan alat berat yang lebih ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah dan penggunaan energi yang lebih efisiensi. Jadi entah itu masa depan itu alat berat itu bisa jadi apa? Robot atau enggak? Bukan ya? Lebih ke electric vehicle. Jadi mesinnya itu menggunakan apa? Energi dari listrik. Misalnya. Cuma sekarang kan belum ada. Sekarang masih apa? Diesel. Banyak kan diesel. Bensin ada nggak bensin? Mungkin ada tapi belum apa ya? Belum enggak gitu. Mungkin juga kalau bensin kurang efisien mas. Oh gitu ya. Ya, banyak alat berat menggunakan diesel. Ya. Oh gitu ya, mungkin beberapa tahun ke depan itu alat berat itu berevolusi mas, jadi kayak yang robot tadi Mas Justin. Ya, semoga saja. Jadi robot itu kan bisa jadi. Bisa jadi. Kalian juga bisa berinovasi untuk membuat robot itu, teman-teman. Iya, mungkin dari pendengar setia ini bisa berinovasi. Gimana sih caranya alat berat ini bisa berevolusi yang tadinya menggunakan
apa ya, mesin diesel, Ya. jadi mesin listrik Ya, atau elektrik benar, kayak ya. gitu. Nah, itu dia pembahasan kita tentang prinsip dasar pada alat berat. Semoga kalian bisa lebih memahami bagaimana sistem hidrolik bekerja serta peran pentingnya dalam operasional alat berat sehari-hari. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga sistem hidrolik di alat berat kalian agar tetap berfungsi dengan optimal. Punya ekskavator sendiri atau dumper tadi tetap dirawat, jangan sampai rusak lah intinya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi atau komen di kolom komentar. Intinya subscribe yang paling penting. Ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak topik menarik tentang seputar alat berat dan inovasi di dunia alat berat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi. Contohnya yang pertama ada pompa hidrolik. Selamat datang di podcast kita, teknologi dan inovasi di dunia alat berat. Di dia bisa dikatakan ke seluruh sistem. Jadi di sini pompa hidrolik itu yang kalau matang ini. Berarti